Direktur ini mencari harta karun untuk anaknya. Dia meminta pengasuh belajar menunggang kuda. Hanya satu pengasuh yang tahu cara menunggang kuda. Kemudian direktur memperhatikan pengasuh dari atas sampai bawah. Dia memutuskan akan membawanya pulang. Pengasuh itu dibawa oleh direktur ke arena pacuan kuda untuk mendidik anaknya. Tapi anak itu sangat pemalu. Dia tidak mau naik kuda. Anak itu menangis. Sang pengasuh langsung memperagakan kebolehannya. Akhirnya dia meyakinkan bocah itu untuk menunggang kuda. Kemudian dia mulai mengajarinya cara menunggang kuda. Dan mereka berlatih lagi. Anak direktur tak lagi takut. Dan senyum nampak di wajahnya. Ini membuat direktur sangat senang. Dia menggendong anaknya. Dan dia juga satu-satunya yang bisa mengajari anaknya menunggang kuda. Direktur berterima kasih kepada pengasuhnya. Din Tue telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Tapi dia selalu menanyakan pertanyaan itu. Apakah direktur mau mempekerjakannya? Saat pengasuh khawatir tentang ini, tiba-tiba menerima telepon dari direktur. Direktur mengatakan bahwa dia resmi dipekerjakan olehnya. Dan besok sudah bisa mulai bekerja. Dia hanya perlu melakukan pekerjaan rumah. Dan mengajari anaknya menunggang kuda. Lalu dia akan membayar gajinya 2 bulan. Pada pengasuh ini senang dan berterima kasih kepada direktur. Beberapa hari kemudian, pengasuh datang ke rumah direktur. Ketika anaknya pergi ke sekolah, pengasuh akan mengerjakan pekerjaan rumah. Dia seperti seorang istri dalam keluarga. Tepat pada saat itu teleponnya berbunyi. Yang menelponnya adalah guru sekolah putra direktur. Guru memberitahu lengannya patah di sekolah. Ayo jemput anak itu. Pengasuh itu bergegas ke rumah sakit secepat mungkin. Anak itu sedih. Apa yang kamu lakukan? Kemudian ia bertanya kepada guru tentang kejadian tersebut. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Dia berkelahi dengan anak lain. Hingga jatuh dari tangga. Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi? Dia mendorongku. Berbohong itu tidak baik. Kenapa kau bilang saya berbohong? Izinkan saya memberitahu Anda. Tiba sangat pemalu. Biasanya anak lain yang menggertaknya. Tidak mungkin dia menindas seseorang. Kali ini guru menjelaskan kepada pengasuh. Tapi pengasuh curiga ada masalah. Karena dia pengasuhnya, maka dia tahu sifatnya. Setelah mengetahui penyebabnya adalah karena perkelahian dengan temannya. Pengasuh meminta guru memanggil temannya untuk menanyakan apakah Tiebah berbohong atau tidak. Tapi guru itu masih berdiri. Sepertinya dia menyembunyikan sesuatu. Pengasuh berdiri terpaku di sana. Kali ini Tiebah juga mencengkeram lengan bajunya. Apakah Anda tahu apa yang Anda bicarakan? Kau bohong. Kau melindungi orang yang menindas Tiebah. Dan kau menyuruhku tenang. Saya katakan padamu, masalah ini harus diselesaikan dengan benar. Baiklah, saya akan menelepon orang tua anak tersebut. Guru harus menangani semuanya sekaligus. Kini direktur datang dan mencari tahu situasinya. Dia bersimpati dengan pengasuh ini. Dan jika dia yang merawat anaknya, dia akan sangat senang. Akhirnya direktur dan pengasuh menyelesaikan masalah ini. Untuk berterima kasih atas tindakannya hari ini, direktur mengundangnya makan malam. Saat makan direktur tak menganggapnya sebagai orang luar. Keduanya memulai percakapan. Saat itu sebenarnya saya sibuk. Saya bahkan tidak sempat ke rumah sakit. Di mana Ibu Tiebah? Dia sudah lama pergi. Saya hanya mencari wanita yang peduli. Mengapa begitu sulit? Saya tidak butuh yang baik. Saya juga tidak butuh yang cantik. Saya ingin orang yang berkepribadian baik. Agar bisa mengurus semua urusan keluarga. Direktur kemudian menatapnya dan berkata, kaulah contohnya. Ini membuatnya bingung. Dia langsung mengalihkan ke topik lain. Tapi mata direktur seolah mengatakan semuanya. Kemudian Nani pulang. Ini pertama kalinya dia pulang lewat jam 10. Jadi dia dengan cemas bertanya, ada apa? Aku makan malam dengan direktur. Dia bersiap memasuki kamarnya untuk istirahat. Kemudian ponselnya tiba-tiba berdering. Ternyata direktur menelepon. Nani pikir dia menelepon untuk membicarakan pekerjaan. Tak disangka direktur bertanya, apakah kau sudah sampai rumah? Sepertinya dia merasakan kasih sayang direktur. Setelah setengah tahun bekerja di rumah direktur, direktur membutuhkan bantuan seorang pengasuh untuk beberapa pekerjaan. Jadi dia meminta pengasuh untuk makan malam dengannya. Saya akan bekerja selama beberapa hari. Direktur memintanya untuk menjaga anaknya selama beberapa hari. Anda dapat tinggal di rumah saya. Agar mudah merawat Tiebah. Saat ini pengasuh merasa direktur memperlakukannya dengan sangat baik. Dia ingin berterima kasih padanya. Dan segera menyetujui permintaannya. Nani ingin merawat Tiebah seperti anaknya sendiri. Hari selanjutnya dia menjaga Tiebah dengan hati-hati.
Sekarang semua orang menganggap Nani dan Tie Bah benar-benar seperti keluarga. Selama direktur pergi, dia sendiri yang menangani semuanya. Semuanya sangat baik. Beberapa hari kemudian direktur pulang. Melihat pengasuh merawat anaknya dengan sangat baik, dia mengajaknya makan malam lagi. Maaf saya datang terlambat. Tidak masalah. Kau bisa makan sesukamu. Apakah kau tahu makanan kesukaanku? Aku suka makan daging dan tidak suka makan tomat. Suka makan pedas dan kurang suka manis. Selain pekerjaannya sehari-hari di perusahaan, dia juga sangat peduli dengan pengasuh. Pengasuh itu sedikit malu. Dia tidak tahu bahwa direktur memiliki perasaan padanya. Kenapa kamu mengundangku makan malam? Sebenarnya untuk tujuan yang berbeda. Karena setelah memiliki banyak kontak, direktur mengembangkan perasaan untuknya. Direktur mulai mengakui cintanya kepada pengasuh. Kita seumuran. Aku tidak mau ketinggalan lagi. Menurutku kita sangat cocok. Bagaimana menurutmu? Saat pengasuh tidak tahu harus berbuat apa, kakaknya muncul dari belakang. Melihat kakaknya berjalan ke arah sini, Nani terkejut. Kakak datang memberikan ponselnya, karena ponselnya tertinggal di rumah. Direktur melihat ini sebagai kesempatan yang baik. Maka ia merangkulnya. Dia siapa? Dia adalah direktur. Mereka berdua bersalaman. Mari kita makan bersama. Oh tidak, kalian berdua saja. Saya masih ada pekerjaan. Saya pergi dulu. Rupanya kakak sudah menyadari sesuatu. Jadi ia membuat alasan untuk pergi. Terus terang, dia setuju dengan hubungan adiknya dengan direktur. Nani mengatakan jika dia sangat terkejut dengan ucapan direktur. Jadi dia menolak pengakuannya, berharap direktur memberinya peluang untuk berpikir sendiri. Kakak menghargai keputusannya. Itu adalah peristiwa seumur hidup. Seseorang harus memiliki rencana yang panjang dan matang untuk memulai suatu hubungan. Tapi di saat Nani bingung dengan hal ini, kakak juga khawatir dengan urusannya sendiri. Karena dia hendak membuka restoran. Dan khawatir tidak menemukan toko yang cocok. Setelah angkat bicara, pengasuh pun memutuskan untuk membantu kakaknya. Sehingga memanfaatkan waktu luangnya, mencari toko untuk membantu kakaknya. Dia mencoba mencari tempat yang lebih dekat dengan rumah. Tetapi bagaimana mungkin menemukannya secepat mungkin? Dia mencari di banyak tempat. Tapi masih belum ada tempat yang cocok. Setelah sekian lama, gara-gara ini Nani selalu terlambat datang bekerja di rumah direktur. Direktur mengatakan jika kau dalam kesulitan, aku bisa membantunya. Jadi dia duduk berbicara dengannya. Direktur juga mengatakan jika aku bisa membantumu, aku akan mencobanya. Dia berharap pengasuh dapat menceritakan kesulitan yang dia hadapi. Mari mencari solusi bersama. Akhirnya pengasuh memberitahu direktur tentang masalah kakaknya. Dia merasa sangat sedih setelah mendengarnya. Kemudian direktur tidak mengatakan apa-apa. Dia memanggil Nani ke rumahnya. Mengatakan ada yang ingin diceritakan kepadanya. Direktur memberinya kartu bank. Mengatakan bahwa dia akan membantu kakaknya untuk membuka toko. Ambillah. Jangan khawatir. Saya akan menganggap itu sebagai pekerjaanmu. Tapi itu belum berakhir. Beberapa hari kemudian direktur membeli sebuah toko untuk kakaknya. Tidak hanya sewanya yang murah tapi juga dekat dengan rumah. Dengan uang dan status hari ini, semua hal akan jauh lebih mudah daripada yang lain. Akhirnya mereka berdua saling berbicara dan menceritakan hal itu kepada saudaranya. Tapi kakaknya sepertinya tidak terlalu menerima. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, kakaknya mengatakan saya harus meminjam sendiri dari direktur. Dan akan mengembalikan semuanya. Direktur mau tidak mau harus setuju. Tapi aksi direktur ini langsung membuatnya kagum. Dia merasa bahwa direktur adalah pria yang baik. Demikianlah pelan-pelan ia menerima direktur. Keduanya pun mulai saling mengenal. Emosi berkembang lebih dari sebelumnya. Setelah waktu yang singkat, toko kakaknya dengan telah berjalan lancar. Menerima banyak bantuan dan pelanggan. Semoga sukses dalam bisnis. Di saat yang sama kisah cinta pengasuh dan direktur juga mengalami perkembangan baru. Sekarang mereka berencana untuk menikah. Menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Itu adalah pertemuan yang menentukan takdir mereka. Juga karena Nani selalu melakukan yang terbaik untuk pekerjaan. Semoga kekasih di dunia ini. Mereka berdua menemukan kebahagiaannya masing-masing. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.